Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Pemirsa Metro TV Lampung, gelombang pandemi COVID-19 menghantam semua arah, termasuk UMKM. Untuk menjaga agar tetap bertahan di tengah badai pandemi itu, tentu perlu sejumlah solusi, mulai dari sisi produksi hingga pemasaran. Untuk membahas kiat UMKM bertahan di tengah pandemi, telah tersambung bersama saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bapak Dr. Nairobi. Selamat siang Pak Dr. Nairobi. Selamat siang Mas Widodo. Apa kabar Pak Nai? Alhamdulillah sehat. Pak Nai, ini kan dalam situasi pandemi ini semua terdampak termasuk UMKM ya. Apa dan bagaimana solusi jangka pendek bagi UMKM untuk menjaga akses pasar, terutama di masa PPKM level 4 saat ini? Ya, terima kasih Mas Widodo. Jadi sebelum saya menjawab tentang apa langkah-langkah kita di dalam PPKM, mungkin saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS, sampai bulan Juni, akhir bulan Juni ini kita itu dalam posisi yang sangat baik perekonomian. Semuanya meningkat, inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik, kemudian perdagangan juga kita ekspor dan impor kita sudah baik, ekspor meningkat, tapi impor juga meningkat, nilai tukar petani juga meningkat, kemudian tingkat hunian juga meningkat. Artinya sebenarnya aktivitas kita kemarin sudah menunjukkan tren yang baik. Namun ketika kita harus berhadapan dengan dua pilihan yang luar biasa peliknya, maka untuk menjaga agar kita terselamatkan dari virus corona ini, pemerintah melakukan langkah kebijakan yang sangat berat, yaitu PPKM level 4 atau sebelumnya disebut sebagai PPKM darurat. Nah, tentu saja ini kan akan mengerem semua ini. Ekonomi kita yang sudah bagus, aktivitas produksi yang sudah mulai menggeliat, proses pemasaran yang sudah mulai berjalan, ini harus kita rem kembali. Tentu saja dalam kondisi seperti ini, yaitu dalam kondisi bencana, ya yang pertama yang diperlukan adalah keberanian untuk mengambil sikap dari pemerintah untuk memilih kebijakan. Nah, dengan demikian PPKM ini adalah dalam rangka untuk membuat agar aktivitas kita sementara ini turun dan mengurangi COVID. Karena aktivitas kita turun, maka ini akan berdampak terhadap produksi, pemasaran, aktivitas-aktivitas berpergian dan sebagainya, yang mengakibatkan mau tidak mau maka perekonomian akan mengalami penurunan. Tetapi yang saya lihat dalam prakteknya, pemerintah juga sudah menyiapkan, saya lihat. Pemerintah menyiapkan berbagai macam program yang bisa membantu beberapa usaha kecil. Salah satu program yang sedang diluncurkan adalah program untuk meningkatkan pemodalan, perbaikan permodalan dalam bentuk KUR, kemudian bantuan sosial, dan yang lainnya. Tentu saja ini disebut sebagai safety net dalam rangka kita mengerem perekonomian. Jadi mungkin begini Pak Mas Wid, ini kan kondisi darurat, kondisi kita dalam kondisi bencana kan. Oleh karena itu maka ya mau tidak mau perilaku kita adalah perilaku tidak normal, bukan perilaku normal. Ini kita sayangkan kalau kemudian kita ingin berperilaku normal, di mana kita dalam kondisi darurat ini ingin berperilaku sama seperti kita pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lalu. Ini yang di dalam ekonomi disebut sebagai opportunity cost. Jadi sebenarnya opportunity cost kita berkorban dulu lah
berkorban dalam rangka kita menyelamatkan ekonomi untuk ke depan. Agar ekonomi ke depan kita bisa jauh lebih baik dibandingkan kemudian kita terpuruknya lama. Jadi ini adalah intertemporal choice lagi kalau bahasa teori ekonominya. Jadi kita memilih apakah kita memilih mensejahterakan sekarang atau mensejahterakan esok. Jadi kelihatannya kita memilih, kita ingin agar kita lebih sejahtera esok dibandingkan kita sejahtera sekarang dari sisi ekonomi. Tetapi kita memilih untuk bertahan mengurangi dampak dari corona ini. Begitu Pak Mas Wid. Jadi bisa dikatakan PPKM level 4 ini sebetulnya opportunity cost kita untuk investasi masa depan. Iya, itu namanya opportunity cost. Jadi kita kalau kita tidak melakukan ini akan dampaknya seperti apa gitu kan. Jadi kita harus memilih sekarang. Kalau misalkan kita tidak melakukan ini kelihatannya kita rugi. Tetapi ke depan kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kala sering disalahpahami oleh pelaku-pelaku ekonomi. Ya, kita ingin melakukan hal yang besar sekarang tetapi berdampak lebih besar lagi di masa depan. Tentu saja di sini mungkin yang sama-sama kita pahami dalam kondisi seperti ini peran pemerintah lah yang mungkin harus jauh lebih aktif, harus jauh lebih agresif, harus lebih berpikir out of box untuk menolong masyarakat yang sedang dalam kondisi seperti ini. Memang ya bisa dikatakan yang namanya masa-masa sulit ya, terutama untuk UMKM juga sebetulnya melihat kinerja Juli tadi, akses pasar itu sebetulnya masih ada, konsumen juga masih ada gitu lah. Jadi ya jadi akses pasar itu kan sebenarnya bagi pengusaha yang kreatif, usaha yang tidak mudah menyerah sebenarnya masih bisa dicari, celah-celahnya masih bisa dicari. Tapi masalahnya kalau kita ngomong begitu kan kelihatan tidak kasihan dengan pengusaha gitu kan. Padahal sebenarnya dalam kondisi apapun kalau pengusaha yang mencari celah, mau tidak cepat putus asa, kemudian tidak mau terlalu tergantung kepada bantuan pemerintah, ya sebenarnya masih ada celah. Memang kerja jauh harus lebih keras, jauh harus lebih berpikir secara lebih taktis gitu ya. Tapi ya di situ sekali lagi ya kita kan tidak bisa membiarkan masyarakat itu seperti itu karena di sini ada peran pemerintah karena ini kondisinya bencana. Sebenarnya bukan hanya peran pemerintah, kalau menurut saya ya peran masyarakat juga saling bisa membantu. Dalam bencana Indonesia ini sangat terkenal untuk saling tolong menolong. Kayak kemarin sebenarnya ada yang 2 triliun menyumbang walaupun bodong itu kan sebenarnya ada niat untuk masyarakat juga sama-sama untuk membantu kan. Nah, kalau ini digerakkan juga oleh pemerintah atau digerakkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang lain, ya artinya kita ini dulu lah masuk ke dalam jurang sebentar, tapi kemudian kita nanti akan cepat untuk lepas dari penderitaan. Oke, baik Bang Nay, tahan dulu penjelasannya. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.